Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, hari baru, kesempatan baru. Kiranya apa yang kita lakukan saat ini ya, kita membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, kita bisa semakin berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin tumbuh kuat di dalam Tuhan Yesus. Jiwa roh hati kita benar-benar berakar kuat pada Tuhan Yesus. Dan biarlah ayat-ayat firman ini benar-benar menjadi pelita bagi kita, menerangi jalan kita, sehingga apapun yang kita putuskan, apapun yang kita ambil ya, hal-hal yang kita lakukan, yang kita ambil keputusan yang mempengaruhi hidup kita, hidup orang lain, hidup keluarga kita, hidup orang-orang yang Tuhan titipkan dalam kita, kita benar-benar mengambil itu atas dasar kehendak Tuhan, atas dasar mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga kebaikan saja yang dialami oleh orang-orang, dimana kita mengambil keputusan tersebut. Kita tidak mementingkan diri sendiri, kita tidak menjadi egois, kita tidak memanfaatkan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita mau menjadi saluran berkat atas orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di antara pilihan memenuhi kebutuhan atau keinginan kita, kita tetap menaruh keputusan-keputusan kita di kaki Tuhan Yesus, di mana keputusan-keputusan yang kita ambil itu seturut dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kita kiranya semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus, kita semakin diteguhkan dalam Tuhan Yesus, kita semakin menyadari tujuan hidup kita. Kita mempunyai hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam diri manusia, sehingga manusia itu bisa dipakai. Kita saling menguatkan, kita saling mendukung, saling mensupport untuk menjadi manusia-manusia yang diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai kita seperti memakai Paulus, seperti memakai Petrus, seperti memakai rasul-rasul lainnya, murid-murid lainnya. Mereka juga manusia biasa, tapi para rasul dan para murid Tuhan Yesus ini mau diajar oleh Tuhan Yesus, mau bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita semakin dapat bertumbuh di kehidupan yang kita jalani cuma satu kali ini. Kita bisa menjadi apa yang Tuhan Yesus inginkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 27 sampai 36. Judul perikopnya Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir,
orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dan dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh rakyat dan maka gemparlah seluruh kota. Dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan murid dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai di tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Paulus ditangkap karena ada orang Yahudi yang menghasut. Dikatakan di ayat 27, yang 27b ya. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Paulus ditangkap karena ada orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Paulus ditangkap karena ada orang-orang Yahudi yang menghasut. Dikatakan di ayat 28 sambil berteriak-teriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Itu yang dikatakan orang-orang Yahudi dari Asia tersebut. Mereka menghasut. Dan alasan mereka ini ya dikatakan di ayat 29, sebab mereka melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Jadi mereka menyangka bahwa Trofimus dari Efesus ini dibawa Paulus masuk ke dalam bait Allah. Dan dikatakan di ayat 30, maka gemparlah seluruh kota karena perkataan tersebut. Karena ada syarat-syarat khusus ya untuk memasuki bait Allah. Masuk rumah aja ke rumah orang harus ini ya, mereka sesuai dengan hukum mereka. Dan ini dikatakan di ayat 30, maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Mereka menangkap Paulus.
Paulus dan penyeret keluar dari bait Allah. Mereka memukuli Paulus. Di ayat 31 dikatakan, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, merencanakan membunuh Paulus, sampailah kabar kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Jadi ketika orang-orang ini berencana membunuh Paulus, kabar kalau Yerusalem gempar itu sampai ke kepala pasukan, dan kepala pasukan itu datang. Dikatakan di ayat 32, kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Jadi karena mendengar kabar Yerusalem gempar, kepala pasukan datang bersama pasukannya ya. Dikatakan di ayat 32b, ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Jadi saat Paulus diseret keluar bait Allah, mereka juga memukuli Paulus. Dan ketika melihat kepala pasukan datang bersama pasukannya, mereka berhenti. Dikatakan di ayat 33, kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia. Dengan 2 rantai. Jadi waktu itu kepala pasukan mendekati Paulus, menangkap Paulus dan menyuruh orang untuk mengikat Paulus dengan 2 rantai. Lalu kepala pasukan bertanya, siapakah dia? Apakah yang telah diperbuatnya? Mereka memukuli Paulus. Itu yang didapatkan Paulus ketika sampai di Yerusalem. Sengsara yang sudah dikatakan oleh Roh Kudus bahwa itu akan diterima Paulus saat kembali ke Yerusalem. Ini yang dialami oleh Paulus. Dikatakan di ayat 34. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Itu. Orang-orang berteriak A, berteriak B, berteriak C. Sehingga kepala pasukan itu tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Dikatakan di selanjutnya, di kalimat selanjutnya, sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Jadi Paulus dibawa ke markas untuk mengetahui sebabnya, untuk ditanyai. Karena waktu menanyai orang-orang itu, orang-orang menjawab A, menjawab B, menjawab C. Karena apa? Ya mereka cuma dihasut. Mereka hanya mendapatkan kabar dari orang-orang Yahudi yang dari Asia tersebut. Kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyahkanlah dia." Jadi Paulus sampai harus didukung ya oleh prajurit-prajurit untuk berjalan. Karena saat itu orang-orang berbondong-bondong mengikuti mereka yang membawa Paulus ke markas untuk ditanyai dengan meneriakkan kata-kata, "Nyahkanlah dia." Ini yang dialami Paulus sampai di Yerusalem. Ketika sampai di Yerusalem, setelah bertemu dengan Yakobus dan para penatua lainnya, sengsara yang didapati oleh Paulus. Karena ada orang-orang yang menghasut. Jagalah hati kita agar kita tidak jadi orang-orang yang seperti itu, yang kerjaannya menghasut. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mereka menghasut orang pilihan Tuhan. Paulus yang dipakai Tuhan. Sama saat mereka juga melakukan pada Tuhan Yesus kesalahan yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Maka penting untuk kita sebagai manusia untuk menjaga hati pikiran kita. Karena yang terjadi saat itu juga sering terjadi di hari-hari ini. Banyak hasutan, banyak pemecah belah, adu domba itu juga terjadi di masa sekarang. Jadi di masa sekarang.
Jadi penting bagi manusia, kita ya, apalagi yang membaca kitab ini setiap harinya, yang tahu apa yang dialami oleh para rasul, para murid, orang-orang yang dipilih Tuhan, dan tahu ajaran mengenai firman Tuhan ini, maka hendaklah kita menjaga hati agar tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Roh Kudus tidak menyelamatkan mereka saat berbuat kesalahan, menghasut orang pilihan Tuhan. Bayangkan apa yang akan mereka hadapi ketika nanti bertemu Tuhan. Maka penting selama hidup di dunia, coba cek kehidupan kita. Apakah di masa lalu kita pernah menjadi salah satu orang yang seperti itu? Ataukah malah saat ini kita menjadi batu sandungan? Penting bagi kita untuk mengecek kehidupan kita. Karena apa? Kesempatan kita selama di dunia itu kesempatan kita bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Kalau kita mengira, oh saya sudah di jalan Tuhan, padahal kita kerjaannya cuma menghalangi, jadi batu sandungan tapi nggak sadar kan? Karena apa? Karena kesombongan kita. Roh Kudus tidak menyelamatkan, tidak bisa berbicara. Karena apa? Begitu sombongnya hati manusia tersebut. Sampai saat Roh Kudus mengingatkan, tidak. Atau bahkan Roh Kudus tidak menyelamatkan mereka saat berbuat kesalahan. Pentingnya untuk kita membaca Alkitab ini dan mempraktekannya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang malah menjadi batu sandungan, malah menghasut. Mari kita kembali ke jalan Tuhan, sama-sama menuju tujuan yang sama. Tapi hendaklah tidak menjadi batu sandungan, tapi orang-orang yang malah menyingkirkan batu dan kerikil. Walaupun di jalan yang sempit, tapi dengan berjalan untuk mencapai tujuan yang sama, kita saling mendukung, saling mensupport. Karena Tuhan sudah katakan ini jalan yang sempit, dimana orang tentunya saat mendapatkan kesulitan atau saat berjalan di jalan Tuhan, mereka tidak bisa seleluasa saat berjalan di jalan luas ya, jalannya Lucifer atau jalan lainnya. Kita harus saling menguatkan. Ini memang jalan kita untuk mencapai tujuan yang sama. Amin ya. Saling menguatkan. Untuk introspeksi diri, apakah saat ini kita hidup di dunia itu hanya menjadi batu sandungan manusia lain, atau bahkan batu sandungan kehendaknya Tuhan? Mumpung masih di dunia, sadarlah. Sadarlah. Amin ya, kita saling mengingatkan, saling membantu, saling mensupport ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Sama-sama di dalam tubuh Kristus, kiranya saling mendukung. Tidak mungkin kan kita memukul tubuh yang lainnya, karena kita juga yang merasakan sakit, ya kan? Mari saling mengingatkan, saling mendukung, saling mensupport. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung, batu, dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hal-hal yang Kau lakukan bagi kami, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang sakit, butuh dukungan doa, kiranya Kau berikan mujizat-Mu, berikan kesembuhan-Mu, hal-hal yang baik, karunia Roh Kudus, segala hal yang daripada-Mu Kau curahkan ke dalam hidup mereka. Dan apapun yang ditanam dalam tubuh mereka yang bukan daripada-Mu, Kau cabut, Kau keluarkan Tuhan. Dan siapapun yang saat ini membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat berkati mereka, keluarga mereka, orang-orang sekitar mereka. Berkati siapapun yang Engkau berkati melalui hidup mereka. Dan siapapun yang membutuhkan penguatan Tuhan, butuhkan solusi, penyelesaian masalah, Kau berikan terobosan-terobosan-Mu, Kau berikan solusi-solusi daripada-Mu, berikan hal-hal yang baik, Kau curahkan ke dalam kehidupan mereka semuanya. Dan siapapun yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, berikan pasangan hidup pada kami semuanya, pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang dapat membawa kami, keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, pasangan yang saling menguatkan, saling bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, menjadi hal yang Kau inginkan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, biarlah nama-Mu saja Tuhan yang benar-benar dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Kau berada, bernyata di dalam hidup kami semuanya. Amin.